ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para santri, hafizani wa hafizakumullah. Walhamdulillah, mari kita mempersembahkan pujian yang terbaik dan juga sanjungan yang terindah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan yang terbaik. Dan itulah kita sebagai seorang hamba hendaknya memuji dan bersyukur kepada Allah sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita akan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mensyukuri nikmat Allah itu ada dengan bentuk lisan, memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pujian yang paling sempurna dan insyaallah itu mudah untuk kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Kita mensifati Allah, kita mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, bahwasanya dialah satu-satunya yang dipuji dengan pujian yang terbaik, dan itu diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Dan ini berbeda halnya ketika kita memuji seseorang disebabkan kebaikan yang pernah ia perbuat, atau ia telah melakukan sesuatu yang berjasa di tengah-tengah manusia. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala di kesempatan yang ringkas ini, sebagai bentuk nasihat sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran,
maupun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana tema yang disampaikan oleh panitia dan yang saya pahami dari tema tersebut adalah bagaimana orang tua peranannya menjadikan anaknya itu sebagai anak yang saleh dan salehah. Bagaimana orang tua bertanggung jawab, dan ini adalah tanggung jawab yang paling utama, paling prioritas, menjauhkan anak keturunannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ini tanggung jawab yang pokok, yang utama dibandingkan tanggung jawab yang lainnya. Dimaklumi, setiap orang tua punya kewajiban. Seorang ayah, bapak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ia harus menjamin sandang, pangan, papan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dan itu yang banyak di benak-benak setiap manusia, bahwasanya kewajiban si anak ini bisa hidup layak. Bagaimana si anak itu bisa makan enak, bisa tidur yang nyaman, dan punya masa depan yang cerah. Ini pasti ada di kepala-kepala setiap orang tua. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya yang menjadi acuan kita, yang menjadi rujukan kita, termasuk di dalam masa depan di alam akhirat, yang pintu gerbangnya adalah kuburan. Adapun di dunia, ini masa depan yang pendek, bahkan sangat pendek. Sedemikian pendeknya, ada yang mati, ya, ada yang mati muda. Nah, ada yang masih jomblo, mati, afwan, meninggal. Nah, bahkan ada yang sebelum mencapai usia balik meninggal. Nah, batasan usia kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Hanya itu. Kalau kita memikirkan masa depan yang rentang waktunya 60 tahun, 70 tahun, maksimal 60 tahun, maka itu namanya masa depan jangka pendek. Sebab sangat singkat. Ya, sangat singkat sekali. Nah, adapun yang masa depan jangka panjang yang tidak ada batasan waktunya, tidak ada endingnya istilahnya, ya. Saya bilang orang Bugis, itu adalah di akhirat. Setiap yang menyebut ayat yang menyebutkan tentang kehidupan akhirat, ya biasanya diiringi dengan khalidina fiha abada, ya, kekal selama-lamanya. Ya. Nah, adapun di kehidupan dunia ini, iya, kita tahu bersama pasti akan berakhir. Nah, pasti akan berakhir. Nah, kalau kita sudah mengetahui dan memahami hal tersebut, bahwasanya tugas pokok kita sebagai orang tua, ya, adalah menjadikan masa depan anak-anak kita cerah di kehidupan akhirat dengan tidak melupakan, ya, dengan tidak melupakan masa depan mereka yang ada di dunia ini. Maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Tahrim di ayat yang ke-6. Dan di sini para santri sepertinya sudah hafal, ya. Ya, hafal juz 28 ya. Hafal. Hafal ya?
Oh ya, maksud saya santri yang lama, bukan santri yang baru. Ya. Nah, santri yang baru juga kemungkinan hafal kalau memang menghafal di rumahnya. Nah, dulu jemaah sekalian, di zaman pendahulu kita yang soleh, tidak ada itu namanya markas tahfizul Quran. Ya. Nah, mereka dididik dan diajari oleh siapa? Oleh orang tuanya. Atau mereka belajar langsung kepada seorang guru, kepada seorang syekh dan seterusnya. Nah, makanya terkadang lahir dari kalangan keluarga-keluarga pendahulu kita yang soleh ini, iya, adalah hafiz dan hafizah Al-Quran. Nah, di dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai segenap hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Wahai setiap hamba-hamba Allah yang beriman, hendaklah kalian menjaga anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, demikian pula dengan keluarga kalian, dari apa? Nara, dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada kelanjutan ayat Allah sebutkan tentang neraka tersebut, ya, yang waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang di sana ada alaiha malaikatun giladun syidad, malaikat yang keras, ya, kasar, ya, yang malaikat ini la ya'sunallah, mereka tidak pernah menyelisihi Allah, tidak durhaka kepada Allah, ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, terkait dengan ayat ini jemaah sekalian, para ulama termasuk dari, ya, pendahulu kita yang saleh ketika menafsirkan ayat ini, di antaranya, ya, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau menyebutkan, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ai adibuhum wa'allimuhum, adibuhum wa'allimuhum, didik mereka dan ajari mereka, didik mereka dan ajari mereka. Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yakni, beramallah, laksanakanlah ketaatan kepada Allah dan berhati-hatilah kalian dari bermaksiat kepada Allah, dan juga perintahkanlah keluarga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yujikumullahu minan nar, niscaya kalian akan selamat daripada api neraka. Nah, ini ayat di dalamnya terkandung tugas pokok, tugas utama orang tua. Apa itu? Pertama,
ia mesti menjaga dirinya dari api neraka, dirinya terlebih dahulu. Dan tidak ada jalan untuk menjaga hal tersebut kecuali kalau orang tua berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian, dan keluarga kalian daripada api neraka. Yakni siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kalian, mulai daripada para istri, kemudian anak-anak, dan seterusnya. Ini tanggung jawab orang tua, khususnya bapak, ya, bagaimana menjadikan dirinya terjaga dan terpelihara daripada api neraka, dan juga bagaimana menjadikan anak-anaknya terjaga dan terpelihara daripada api neraka. Dan di antara penafsiran ayat tersebut sudah kita sebutkan tadi, untuk keluarga, ya, adimuhum wa'allimuhum, didik keluarga tersebut, didik anak-anak kalian dan ajari mereka, ya, didik dan ajari mereka. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kapan kita mendidik anak-anak tersebut? Kapan mulainya dididik itu anak? Iya, sehingga ia bisa menjadi anak yang saleh dan salehah. Iya, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ingin menyebutkan sebuah percakapan ini itu disebutkan di dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Ya, di dalam kitab Adabud Dunya wad Din, yaitu dari seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan kepada anak-anaknya, kata beliau, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu." Saya sudah berbuat baik kepadamu, kepada kalian anak-anakku, mulai sejak kalian kecil sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian lahir. Bahkan sebelum kalian lahir. Di sini anak-anaknya pun bertanya kepada sang ayah, "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Bagaimana ayah, bapak, abi itu berbuat kepada kami berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir. Iya, kalau ayah berbuat baik kepada anaknya, mengajari anaknya, mendidik anaknya sejak kecil sampai dewasa, wajar. Tapi ini sebelum anak lahir. Nah, sebelum anak ini lahir, makanya si anak itu bertanya kepada sang ayah. Maka apa jawaban sang ayah? Kata beliau rahimahullah, ya kayaknya bagian konsumsi jangan dulu lah. Ya, nanti di konsumsi. Nah, apa kata sang ayah? Abul Aswad Ad-Duwali, kata beliau rahimahullah, "Ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha." Saya pilihkan untuk kalian anak-anakku, dari sekian banyak wanita, seorang ibu yang ibu ini kalian tidak akan pernah sesali dia. Kalian tidak akan pernah mencela ibu tersebut. Mengapa? Sebab ibunya soleh. Paham maksudnya jemaah? Paham maksudnya? Iya. Nah, ini sebelum kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, sebelum Anda menikah, carikan ibu yang soleh. Jangan dibalik. Jangan dibalik, laki-lakinya solehah.
Iya. Perempuannya soleh, jangan. Iya. Carikan calon ibu yang soleh dulu. Nah, carikan calon ibu yang soleha. Kenapa? Sebab madrasah, sekolah pertama si anak sebelum masuk pondok, sebelum masuk SD, SMP, SMA, di mana? Di rumah. Siapa yang ngajari? Pembantu, babysitter, asisten rumah tangga? Lah, ibunya dulu. Ibunya dulu yang mengajarinya. Maka sebelum si anak ini lahir, masih jauh lahirnya. Sebab calon bapak masih cari ibu, calon ibu. Dia pilih memang ibu yang terbaik. Nah, dan sekiranya ya kita sudah tahu bagaimana tuntunan memilih istri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba'ah." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Dijamaliha, karena cantik, walimaliha, karena dia kaya, walinasabiha, keturunannya bagus, walidiniha, dan karena agamanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadfar bidzatid din talibat yadak. Pilih yang paling bagus agamanya. Ya, niscaya engkau akan beruntung. Ya. Ini dari sini dimulainya, dari si ibu. Iya. Tapi jangan lupa, sebelum si ibu, Anda mau cari wanita soleha untuk jadi ibu anak-anak Anda, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, kita juga mesti perbaiki diri. Kita mesti jadi soleh dan soleha dulu. Ya. Nah, makanya anak-anakku sekalian yang ada di sini, yang mondok di sini, iya, kalian dimasukkan ke sini itu bukan karena orang tua kalian tidak sayang sama kalian, ya, diungsikan di asrama segala macam, tidak sama dengan orang tua di rumah. Bukan karena mereka benci dan tidak sayang sama kalian, justru karena sayangnya sama kalian, ya, ingin menjadikan kalian sebagai anak yang soleh, ya. Nah, menjadikan kalian sebagai anak yang soleh, maka calon bapak ini dulu mesti soleh. Iya, sebab umumnya seorang yang soleh itu akan senang dengan yang soleha. Iya, umumnya akan senang dengan yang soleha. Iya, adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang memerintah, menganjurkan kita untuk memilih yang bagus agamanya, iya, adalah ketika keempat hal ini terkumpul, ya. Misalnya ada seorang wanita ini cantik, garis keturunannya bagus, dia juga kaya, bagus agamanya, ya. Maka yang seperti ini, ya, jangan coba-coba kupalingkan dirimu dari dia, sebab empat ini ada sama dia, ya. Nah, empat yang ada sama dia, biasanya tak satu tak dua, ya. Minta maaf kalau ada ibu-ibu di belakang dan di belakangnya. Nah, kadang cantik, ya tidak kaya, atau kadang kaya tidak cantik, iya, atau tidak cantik tidak kaya bagus agamanya, kalau keturunannya lagi tidak jelas. Nah, tapi kalau terkumpul empat ini, masya Allah, iya. Dan itu saya tahu, iya. Mungkin saya tidak akan kasih antum. Nah, baik, karena susah itu didapat, betul, ya. Dia cantik, kaya, garis keturunan bagus lagi agamanya, luar biasa. Nah, kita disuruh milih yang bagus agamanya, iya. Maka ini para jomblo yang berangan-angan ke depannya, ingin punya anak soleh dan soleha, ya, pilihkan ibu yang terbaik. Belum terlambat, ya, belum terlambat. Tidak masalah Anda memilih dan memilah, asal jangan jadi Abu Nadhar, ya. Naik ke mana namanya? Tidak usah, cukup satu dilihat. Kalau memang mau jalan, kalau tidak mau diapa, iya.
pindah kepada yang lain. Nah, tapi utamakan yang paling bagus agamanya. Nah, bagaimana dengan yang sudah terlanjur menikah? Ya, sudah terlanjur menikah kasih. Kemudian nanti setelah menikah baru kenal sunnah, ya, kenal agama dengan baik, sudah mulai hijrah. Ya, kita katakan belum terlambat. Ya, belum terlambat. Iya, sebab proses pendidikan anak-anak tersebut jadi soleh dan soleha itu, iya, itu baru dimulai dari situ. Iya. Setelah itu setelah ini itu menikah. Iya, menikah. Iya, salah satu maksud dan tujuan dari pernikahan memperoleh keturunan. Nah, ketika, iya, saya bahasakan apa ya supaya tidak begitu vulgar. Ketika seperti bahasanya bagus ya. Sang bapak, belum jadi bapak, pengantin baru ingin bersedekah kepada istrinya, ya. Nah di sini juga jangan main-main, ya, jangan asal naik, ya. Nah ada, perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan, ya, doanya Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Nah, itu doanya. Dan kalian tidak perlu hafal, nanti pilih hafal itu, belum saatnya. Ini kata Nabi SAW, kalau jadi dari hubungan itu, jadi keturunan, maka keturunan tersebut akan dijauhkan dari syaitan. Besar peluang untuk menjadikan dia sebagai anak yang soleh dan soleha. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya, iya, termasuk peluang sebelum sampai kepada tahapan berikutnya, tolong diperhatikan, iya, di dalam Islam itu dianjurkan memperbanyak keturunan, ya, memperbanyak keturunan. Nah, makanya Nabi menganjurkan kita untuk menikah dengan mereka, para wanita maksudnya, yang subur, ya, dan bisa menghasilkan banyak keturunan. Nah, bisa menghasilkan banyak keturunan. Ini termasuk dianjurkan oleh Nabi SAW. Iya. Nah, tapi kalau sudah ada dan tidak bisa betul banyak keturunannya, kan masih ada jalan lain. Ya, masih ada jalan lain supaya bisa tambah keturunan lagi. Iya, maksudnya. Nah, iya. Itu. Nah. Ya, saya kira anak-anak enggak paham ya. Nah. Cuma terkadang saya bayangkan jemaah sekalian, saya bahasakan kayak gini. Kita punya anak misalnya 5. Ya. Kita berusaha jadikan mereka soleh dan soleha. Dikasih masuk begini dan seterusnya. Masukkan pendidikan agama dan seterusnya. Iya. Tapi kita jangan lupa, kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Iya. Yang menjadikan mereka soleh dan soleha itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau sedikit, sudah sedikit, kemudian yang sedikit ini, aduh Masya Allah, ada yang jadi preman pasar, ada yang dan seterusnya, ya. Lalu bagaimana mereka bisa mendoakan orang tuanya? Bagaimana mereka bisa mendoakan orang tuanya? Padahal, iya, kalau orang tuanya meninggal, modal, iya, yang dia tinggalkan itu ada berapa? Ada berapa modal yang ditinggalkan? Ada 3. Iya. Ada 3. Apa itu? Iya. Kalau dia pernah bersedekah jariyah, iya, dia bersedekah, yang sedekah tersebut, iya, dia berinfak atau yang semisal dengan itu dipergunakan, dimanfaatkan terus menerus. Nah, ini modal dia, 1. Yang kedua, ada anak yang soleh yang ditinggalkan. Ada anak yang soleh yang ditinggalkan. Iya. Atau yang ketiga. Yang ketiga ini adalah ada ilmu yang dia ajarkan ketika dia
masih hidup. Ya. Nah, ada ilmu yang diajarkan ketika dia masih hidup dan ilmu tersebut terus diamalkan. Tinggal ini modalnya, tidak ada yang lain. Ya, makanya sangat penting itu jemaah sekalian. Ya, sangat penting hal tersebut. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Walaupun mungkin kita baru hijrah, baru mengenal Islam dengan baik dan benar, baru mengenal sunnah, ya. Dulu ketika kita menikah belum kenal sunnah dengan baik, ya. Nanti setelah menikah punya dan seterusnya, itu belum terlambat. Iya. Mulai kita pelan-pelan memperbaiki diri. Ya. Dan itu dimulai dari orang tua. Mengapa demikian? Sebab umumnya anak itu akan mencontoh dan mengikuti orang tuanya. Ya. Nah, kalau orang tuanya dia sering sholat malam, bangun tengah malam, dan itu terus dilakukan, continue dilakukan, istiqomah dilakukan, ini anak akan ada di benaknya, ngapain bapak saya bangun tengah malam, dingin seperti ini, harusnya tidur kok bangun, sholat sambil nangis, begitu terus setiap malam. Nah, dia juga perhatikan bapaknya 5 waktu di masjid, padahal tetangganya itu 5 waktu di rumah. Ini yang ada dia lihat anak-anak. Nah, demikian pula anak-anak kita yang putri, yang perempuan, dia kan lihat ibunya. Manakala dia ibunya berhijab, tidak sembarangan berceloteh dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak sembarangan memperlihatkan auratnya dan seterusnya. Ini sangat mempengaruhi kepribadian si anak. Itu akan tertanam di benaknya si anak. Nah, bahwasanya ibu saya begini dan begini. Ketika dalam kondisi seperti itu, kita kadang tidak perlu kasih perintah. Tidak perlu kasih perintah. Nah, kenapa? Dia sudah lihat orang tuanya. Orang tuanya yang laki-laki sering sholat di waktu di masjid berjamaah, dia akan ikut. Dia akan ikut. Anak putri kita, dia lihat ibunya menjaga hijabnya di depan laki-laki bukan mahram, dia pun akan ikut seperti itu. Nah, dan coba kalau sebaliknya jemaah sekalian. Nah, makanya saya ingatkan kepada setiap bapak-bapak yang ada di sini, tolong jangan kasih contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Misalnya contoh tidak melaksanakan kewajiban, tidak sholat. Dilihat itu si anak, itu pun tertanam di kepala si anak. Ternyata boleh jadi orang alpa. Iya kan? Iya. Kenapa? Itu bapakku alpa. Berhalangan ki. Iya. Nah, berhalangan ki beda. Jadi boleh jangan. Itu ada di kepala si anak. Nah, yang lebih parah daripada itu, kalau kita tidak kena ke masjid sebagai bapak. Nanti ke masjid ketika Jumat atau apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Wah. Kemudian kita suruh si anak, pikir sholat. Kamu semuanya mengalimi masjid. Anak santai aja itu anak. Kenapa? Bapak aku di masjid rumah. Kenapa sama ke masjid? Nah, akan sulit diajar itu anak. Nah, makanya jangan perlihatkan. Jangan perlihatkan. Walaupun kita tidak mengajari mereka, tapi itu mengajari mereka secara tidak langsung. Nah, jangan perlihatkan Anda meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya halangan. Berat jemaah sekalian. Nah,
Kemudian Bapak Ibu yang kami rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga perlu untuk kita perhatikan bahwasanya sejak dini anak-anak tersebut sudah diajari untuk melaksanakan sholat, sudah diajari untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, perhatikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usianya telah mencapai usia berapa tahun? 7 tahun. Nabi sudah perintahkan. Nah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, atau kama qala Nabi, wa farriqu fil madaji'. Dan kalau si anak ini sudah mencapai usia 10 tahun tidak mau sholat, disuruh pukul. Nah, kemudian Nabi juga perintahkan pisahkan antara tempat tidurnya laki-laki, anak laki-laki, dengan tempat tidurnya anak perempuan. Nah, coba kita perhatikan, usia 7 dan 10 tahun itu belum wajib, belum balik. Kapan seseorang dapat kewajiban untuk melaksanakan perintah atau mukallaf? Ketika dia balik. 7 dan 10 tahun itu belum balik. Tapi kenapa ketika usia 7 diperintahkan? Itu untuk membiasakan mereka. Untuk membiasakan mereka, sehingga ketika masuk usia balik, istilahnya mereka sudah ready, sudah biasa. Nah, dan akan ribet kalau kita nunggu nanti kalau dia balik baru mau diajar. Usia balik, usia berapa tahun? Usia balik, kalau seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kisarannya 15-16 tahun. SMA. Kalau kita tunggu nanti SMA baru sholatnya supaya dia sendiri akan melawan. Dia akan melawan. Apalagi kalau mungkin perkembangan fisiknya lebih besar dari bapaknya. Ada begitu. Ada begitu. Nah, bapaknya kecil-kecil dikasih, tapi anaknya subhanallah. Nah, karena bapaknya takut di antaranya. Dan untuk kondisi seperti itu artinya tidak ready. Makanya ketika usia 7 tahun, itulah hikmahnya Nabi perintahkannya diajari mereka untuk sholat usia 7 tahun. Itu pun dipukul ketika 10 tahun, bukan maksudnya pukulan balas dendam, tapi pukulan untuk mendidik. Karena itu pukulan untuk mendidik, maka jangan pukulan tersebut sampai membekas, apalagi sampai membuat tulangnya patah. Nah, pukulan untuk mendidik, bagaimana dia ini takut, sehingga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang khusus yang ada di sini, ketika kalian diperintah untuk sholat, mungkin ada yang sudah tahu, wah saya belum balik diperintah sholat sama Ustadz Fulan, sama Ustadz Alan dan seterusnya. Itu untuk membiasakan kalian, sehingga ketika kalian sudah mencapai usia balik, walhamdulillah kalian sudah terbiasa. Demikian pula dengan para anak-anak yang statusnya adalah perempuan atau wanita. Nah, diajari sejak dini mereka ini berhijab dengan baik. Nah, berhijab
berhijaab dengan baik, berjilbab yang menutupi auratnya, ya. Nah, yang menutupi auratnya diajari dari awal. Iya. Nah, sehingga ketika sudah tiba masanya, ketika dia mencapai usia balik, itu tidak susah lagi. Nah, itu sudah tidak susah lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana dengan yang sudah terlanjur dewasa, kemudian orang tuanya baru kenal sunnah, orang tuanya baru hijrah? Maka kita katakan dalam kondisi yang seperti ini, tetap Anda berusaha, ya, tetap Anda berusaha mengajari dan mengarahkan anak-anak Anda, dan jangan lupa bahwasanya yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala kisah beliau dengan ibunya, yang ibunya sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah berputus asa. Beliau senantiasa berbuat baik kepada ibunya, berbakti walaupun ibunya benci dengan Islam, benci dengan Rasulullah, dan beliau senantiasa mendoakan ibunya. Ya, maka hendaknya kita memilihkan untuk anak-anak ini seorang guru yang lurus akidah dan pemahamannya, ya, lurus akidah dan pemahamannya. Nah, atau dengan agak luas, carikan dia institusi atau lembaga pendidikan yang kita tahu ya, ini kredibel, terpercaya, akidah pelajarnya lurus, ya, dan amalan mereka baik. Nah, jangan sembarangan ya. Walaupun kita ingin mereka ini hafal Quran, ya, hafal hadis, tapi kita jangan sembarangan. Kenapa saya katakan jangan sembarangan? Ya, kalau sekedar bisa hafal Quran, hafal hadis, ingat kaum Khawarij ini, ya, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan pemerintah, namanya Khawarij. Ya, itu mereka ini hafal Quran, ya, hafal Quran. Nah, kemudian ibadah mereka, ya, seperti digambarkan dalam riwayat, tukhiruna salatakum an salatihim. Kalau kamu bandingkan salatnya mereka dengan salatmu tidak ada banyak dibandingkan salat mereka. Luar biasa ibadahnya mereka. Mereka hafal Quran, ibadahnya luar biasa. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakhrujuna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minal ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari musuhnya. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kilabun nar. Mereka itulah anjing-anjing neraka. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita cari testimoni, ya, sekolah A, B, penghafalnya bagus, juara dunia, juara internasional dan seterusnya. Kita mesti tahu dulu akidah mereka ini bagaimana. Ya. Sebab bisa jadi kita ingin anak kita nantinya ya keluar dari situ jadi ustaz, jadi kiai, tapi jadi monster. Ya. Jadi monster. Nah, maksudnya apa? Ternyata akidahnya rusak. Memang dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi yang ada di kepalanya siapapun selain dia kafirkan. Ya, pulang kampung dari pondoknya, mulai ketemu bapaknya nak kafirkan memang bapaknya. Ya, ketemu ibunya nak kafirkan ibunya. Nah, ketemu tetangganya nak kafirkan lagi.
Dia berdatang pergi beli bakso, ketemu penjual bakso, nak kafirkan dia penjual bakso. Mau punya anak yang seperti itu. Nah, makanya jangan cuma sekedar dia itu tadi menghafal. Masya Allah. Yang kita mesti tahu akidahnya bagaimana. Iya. Nah, akidahnya bagaimana? Iya. Metodologinya bagaimana? Iya. Manhajnya bagaimana? Nah, makanya kadang saya ditanya sama teman-teman di Kota Palopo. Di Palopo itu pesantren ada berapa? 1, 2, 3, 4 pesantren. Sekarang sudah 5. Ya. Iya. Di kabupaten sebelahnya yang jaraknya cuma 10 kiloan ada 3. Iya. Apalagi yang sebelah sana utara banyak. Iya. Tetangga itu tanya, iya, di mana anak-anak kita kasih masuk pondok? Saya bilang di Takalar. Dia bilang, wah, banyak pesantren di sini, penghafal semua aja. Iya. Bagus juga. Saya lihat, oh, kenapa kita mau ke sana? Saya bilang, saya kenal pembinanya dan saya tahu akidah pembinanya itu bagaimana. Ya, saya kenal pengajar-pengajarnya. Dan tentunya saya lebih percaya kepada mereka. Adapun yang di sini, wallahi saya belum kenal dengan mereka. Mereka akidahnya bagaimana dan seterusnya. Ya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Itu tadi. Ya, bukan semata-mata untuk hafal Quran tok, hafal hadis tok, bukan. Tapi bagaimana akidahnya benar, isi kepalanya benar. Ya. Isi kepalanya benar. Bukan semata-mata penampilan. Penampilan, Masya Allah. Kalau penampilan, saya kira banyak-banyak yang sama itu. Ya. Masuk ke jemaah tabligh sama, pakai jubah, pakai sorban ya. Iya. Nah, kalau penampilan, ketemu dengan orang Khawarij, coba pakai jubah juga. Ya. Artinya kalau dia casing, minta maaf ya, casing sama. Yang bedakan apa? Isi kepala. Ya. Nah, isi kepala. Makanya kalau orang mau mengetahui siapa itu teroris, bagaimana mengetahui pemahaman teroris, ya tidak bisa dari penampilannya, ya. Jangan berjenggot, pakai jubah, istrinya berjilbab atau bercadar, langsung dibilang teroris. Tidak bisa dinilai seperti itu. Coba ajak dia bicara, berdialog, ya, tanya tentang pemahamannya tentang A, B, C. Dan di situ kita bisa mengidentifikasi, iya, ada bibit-bibit Khawarij pada orang tersebut. Nah, ada bibit-bibit Khawarij pada orang tersebut. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, ya, iya, ketika anak tersebut sudah layak untuk masuk ke sebuah lembaga pendidikan, maka pastikan kita tidak sembarangan memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan, ya, walaupun ya mungkin labelnya adalah misalnya pesantren terbaik se-Indonesia, ya, atau pesantren terbaik se-Asia Tenggara, atau mungkin pesantren terbaik sejagat raya. Iya. Nah, jangan sembarangan. Iya. Jangan sembarangan. Tentunya harapan setiap orang tua anaknya pulang dari pondok, dia tahu anaknya ini akidahnya lurus, ya, manhajnya lurus. Iya. Di samping itu dia punya bekal hafalan Al-Quran, ya. Dia punya bekal hafalan hadis, dia punya bekal dasar-dasar ilmu alat. Ini sudah lumayan sekali. Ya, ini sudah lumayan. Iya, sudah lumayan sekali. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya, walaupun anak kita ini sudah kita percayakan ke sebuah lembaga atau institusi yang kita anggap kredibel, ya, untuk mengajari dan mendidiknya, kita pun jangan pernah lepas kontrol. Ya, maksudnya apa? Jangan kita anggap
Iya. Iya. Dengan seperti anggapan masyarakat awam. Apa itu? Pesantren itu seperti dengan bengkel. Kalau anakmu sekolah di sekolah umum, ya nakal, ya luar biasa, kasih keluar, kasih masuk pesantren. Baik itu. Iya. Lalu si sang orang tua sudah melepas anaknya begitu saja. Ini juga tidak tepat dan tidak benar. Mengapa? Sebab yang saya ketahui, yang namanya pendidikan, berhasil tidaknya pendidikan pada seorang anak itu, ini dua, ya, orang tua dan ustadz atau gurunya ini mesti berkolaborasi, mesti saling kolaborasi. Maksudnya kolaborasi, mereka saling tahu. Orang tua paham betul anak ini karakternya bagaimana. Dia sampaikan ke ustadznya, dia sampaikan ke gurunya, ini anak model dan karakternya seperti ini. Dia tidak bisa dibuat seperti ini. Kalau dibuat seperti ini, tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Nah, dan kalau tidak ada kerjasama seperti itu jemaah sekalian, wah, biasanya ribet. Ya. Nah, biasanya ribet. Ribetnya bagaimana? Iya. Ini sang anak punya kepribadian seperti ini, sementara sang guru maunya seperti ini, berbeda. Tidak tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan ia dimasukkan ke pondok pesantren. Tidak tercapai. Nah, makanya sebagai orang tua jangan cuma sekedar lepas anaknya begitu saja, ya masuk di pondok, tenami hati dan seterusnya, ya tetap dikontrol. Ya. Nah, apalagi kalau dia pulang liburan, subhanallah, ya ini jangan betul-betul anak itu dibiarkan begitu saja. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang luar biasa. Ya, luar biasanya bagaimana? Teknologi. Ya, teknologi luar biasa. Dan saya alami sendiri. Ya, efek pandemi COVID-19 ini itu mengharuskan pendidikan pembelajaran via internet. Ya, otomatis si anak mesti dibekali dengan minimal ponsel. Kalau bukan laptop, ponsel. Iya, orang tua akan berat itu kalau laptop dibelikan ponsel. Ponsel 1 juta ada kan? Ya. Nah, yang penting bisa Skype, ya, Zoom, itu. Cuma jemaah sekalian belajarnya itu paling lama 45 menit. Sementara si anak ini pegang HP berapa lama? 4,5 jam. Iya. Dan itu saya alami sendiri jemaah sekalian. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa pengawasannya. Nah, yang namanya dunia maya alias internet, masya Allah, kita tidak tahu apa yang dia buka, apa yang dia akses dan seterusnya. Ya. Nah, dan yang saya alami sendiri, subhanallah, kalau sudah istilahnya kecanduan dengan yang namanya game online, di sini ada yang suka main game online. Coba apa game online yang kau tahu? Tidak ada, masa tidak ada? Tidak ada kali. Ada bapakmu di belakang bilang tidak ada. Coba kan tidak ada bapakmu. Nah, itu efeknya luar biasa jemaah sekalian. Iya. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini anak yang setahu kita sebagai orang tua, anaknya kalem, ucapannya sopan dan seterusnya. Itu begitu kalah main game. Kasarnya luar biasa. Ya, semua dimaki. Biar kucing lewat dimaki semua. Padahal tidak ada salahnya tuh kucing. Efek kalah. Ya, saya tidak main-main. Ya. Nah, tidak main-main.
Luar biasa. Itu satu kali kalah. Iya. Apalagi kalau dia mau main pas mau menembak habis kuota. Subhanallah. Kalau bapaknya tegas, maka dia tidak boleh datang ke bapaknya, ke abinya. Tapi dia akan datangi umminya dengan berbagai macam cara supaya bisa dapat kuota. Dengan alasan untuk belajar online. Padahal untuk game online. Belajar online berapa lama? Di sini pernah belajar online? Pernah? Oh iya, berapa menit? 10-20 menit. Astagfirullah. Baru dia pakai 2 jam. Apa bila dapat? Pasti menit. Nah, luar biasa. Dan saya sudah periksa dengan baik jemaah sekalian. Efeknya pun itu hafalan yang ada, katanya sudah ada hafalan seperti itu kemudian ketika dites banyak yang hilang. Sebab kebanyakan waktunya dulu sebelum belajar online, ba'da subuh menghafal, ba'da asar murajaah, ba'da isya murajaah. Rumah itu subhanallah terdengar kalamullah. Setelah belajar online yang kita dengarkan tembakan luar biasa. Masya Allah. Makanya sekali lagi di sini kita sebagai orang tua itu jangan melepaskan begitu saja. Walaupun dimaklum itu salah satu sarana untuk belajar, tapi jangan kita kemudian melepaskan tanpa ada kontrol. Nah ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum ajmain. Anak ini anak yang fitrahnya berada di atas fitrah, berada di atas tauhidullah, mengenal Rabbnya, Tuhannya. Setiap anak yang lahir. Nah, kemudian kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti kedua orang tuanya lah yang kemudian berperan menjadikan si anak ini, apakah si anak ini menjadi Nasrani, ataukah si anak ini menjadi Majusi, kaum yang menyembah api, atau si anak ini menjadi Yahudi. Hadits itu menunjukkan peran orang tua sangat besar. Peran orang tua itu sangat besar. Maka kita sebagai orang tua hendaknya memahami tugas dan tanggung jawab kita tersebut. Maka seperti yang saya singgung di awal, walaupun memang kita bertanggung jawab memberikan nafkah kepada, beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadi mereka yang mengaku juga ahlus sunnah wal jamaah itu membantah habis-habisan bahwa Allah itu tidak berada di atas langit. Anehnya ketika dia mengisi ceramah tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, yang dia bahas tentang keberadaan Allah. Allah tidak di langit. Adapun Nabi melakukan Mi'raj, naik ke langit, itu bukan karena ada langit. Nah, dan ini adalah suatu hal yang aneh, di mana sejumlah atau begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan hal tersebut dan juga yang mengisyaratkannya. Demikian pula dengan sejumlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Maka sebelum anak-anak ini mengenal syubhat-syubhat seperti itu, tanamkan akidah yang lurus kepada mereka. Akidah dasar di mana kebenaran Allah, pokok-pokok keislaman, mulai daripada 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan seterusnya. Nah, dan seperti yang kita singgung tadi, jangan pernah lupa untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menentukan keberhasilan dari apa yang kita usahakan sehingga anak tersebut menjadi saleh dan salihah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya. Ini yang sempat saya sampaikan di kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini sesi terakhir di sini, di pangkajian di sini. Maka di kesempatan ini juga sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah wa jazakumullah wa jazakumullahu khairan, kepada semua pihak-pihak yang menjadi sebab sehingga terselenggaranya acara kebaikan ini. Termasuk di sini panitia Bapak Haji Rahman dan beserta seluruh keluarganya. Nah, demikian pula hendaknya kita doakan kepada Bapak Haji Arsyad rahimahullah taala yang menjadi perintis tempat ini. Demikian pula kepada para asatidzah yang ada di sini, Ustaz Rahmat, Ustaz Muhammad Abdu, Ustaz Muhammad Putih, dan para asatidzah yang saya tidak hafal nama-namanya, dan juga para pengampu pondok tahfiz as-sunnah, baik yang di sini maupun yang di Kania, dan orang-orang tua saya, orang-orang tua saya dulu sekitar 4 dan 5 tahun yang lalu, yang saya anggap mereka orang tua saya di sini, walaupun yang hadir saat ini tinggal 1 orang, yaitu Bapak Haji Hombeng. Hafizani wa hafizakumullah. Dan mungkin yang lainnya itu berhalangan. Mudah-mudahan mereka tidak futur. Dan kalau mereka futur, maka kita jangan hanya sekedar menonton mereka futur. Mari kita berusaha mengembalikan mereka di jalan yang benar. Doakan mereka, ajak mereka kembali untuk berada di majelis-majelis ilmu. Sehingga mereka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak menyebutkan semua pihak, mohon maaf, sebab mungkin sudah banyak yang saya tidak kenali yang ada di sini. Namun pihak admin tidak berubah, masih tetap yang ini. Masya Allah, jazakumullah khairan. Demikian. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.